Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena kesalahan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu, itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta dan orang-orang pada zaman itu. Itu Tan Malaka masih muda-muda juga. Muda. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga kalangan muda yang membaca, yang terpelajar, yang mungkin. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, teman-teman, dalam video ini kita sudah melihat ya sebuah edukasi yang disampaikan oleh Rudy Kembri bersama dengan seorang yang berpengalaman politik ya yang luar biasa.
ya dalam perjalanan politik saat-saat ini tentunya ya kita tahu bahwa negara kita ya membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Ya, bagaimana mereka ya memberikan nilai-nilai positif ya untuk mendukung ya perkembangan negara ini dengan baik. Nah, ketika kita melihat minggu lalu atau hari lalu ya sebuah ya video yang beredar ya pidato Wakil Presiden Republik Indonesia yang kurang enak untuk didengar ya, karena nilai-nilai yang seharusnya dia sampaikan itu tidak seharusnya dia sampaikan. Ya mungkin masih ada ya hal-hal yang lebih serius atau lebih tepat untuk disampaikan ya oleh sekelas Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun ya tanggapan masyarakat di sini menuai kontroversi. Ya inilah hasil ya ketika seseorang langsung menjadi pejabat, apalagi Wakil Presiden Republik Indonesia yang pengalamannya masih minim ya mulai ya terlihat kekurangannya. Ya kita langsung aja membacakan komentar-komentar masyarakat Indonesia ya. Di sini ada orang Indonesia banyak orang pintar ya, banyak orang jenius, banyak orang tegas, berwibawa, berwawasan ya, luas dan kompeten ya. Lihat yang begini jadi nggak tahu mau berkata apa ya. Ini tertuju ya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ya, karena kita melihat ya kapasitasnya untuk menjadi wakil presiden masih belum ya, masih kurang. Ayo kita makzulkan saja, yang setuju Fufu Fafa dimakzulkan. Ayo, mana jempolnya ya. Ini ya, kalau seharusnya seperti ini ya hilang harga dari bangsa Indonesia, malu di kancah dunia ya. Sebaliknya dicari ganti ya, mampu berilmu, rakyat pun mengerti ya kapasitas ya, kualitas ya, kapal bila tas ya, dan kualitas yang sama ya sekali minim dimiliki Gibran ya. Pak Prabowo harus berpikir ya, sebab bisa menjatuhkan harga diri dan marwah Pak Prabowo sendiri ya. Kami rakyat Indonesia cinta Pak Prabowo ya. Ini ya baru kali ini Indonesia punya wapres yang jauh dari wapres terdahulu ya. Apalagi memang sangat ya memalukan lihat ya dan dengarnya juga ya. Ini adalah ya sini baru kali ini ya Indonesia yang punya wapres yang pelongo ya, enggak berwibawa sama sekali ya. Ini adalah tanggapan masyarakat yang sekarang ini ya ya kapasitas wakil presiden itu atau Gibran ya masih kurang ya dalam menduduki jabatan ya wakil mendampingi Bapak Prabowo ya. Teman-teman ya silakan berikan tanggapannya dan komentar ya. Sampai jumpa ya di channel selanjutnya.